Peradaban di tanah Nusantara khususnya di Nusa Jawa, sudah ada setidaknya sejak 100.000 tahun silam. Ini tidak berlebihan, dan untuk bisa memahami sejarah kebesarannya, maka siapapun tidak bisa mengabaikan apa saja yang pernah terjadi di Nusa Jawa di masa lalu, tepatnya di wilayah yang berada di bagian kulon Pulau Jawa. Artinya, kita harus mendalami apa itu peradaban Sunda yang sesungguhnya. Wilayah Nusantara tidak pernah terkena zaman es, dan berada di titik lintasan gunung berapi, Ring of Fire, serta berada di wilayah lintasan matahari atau garis khatulistiwa paling ideal. Berbeda dengan negara-negara lain yang pernah tertutup es, terutama kawasan Eropa. Sehingga sangat mungkin, untuk mengembangkan peradaban maju dalam kurun 30.000 sampai 12.000 tahun sebelum Masehi. Jadi, paradigma sejarah dunia, harus dirombak total. Perlu diketahui, kata Sunda di zaman dulu, sama sekali bukan nama suku atau etnis yang tinggal di Jawa Barat. Melainkan nama atau sebutan bagi wilayah besar, yang meliputi seperempat dunia, atau sebutan lain dari sebutan Indonesia sekarang. Batas wilayah Sunda, diduga merupakan batas wilayah ajaran dari Sundayana. Menurut cerita yang beredar di kalangan para sesepuh Sunda, runtutan para buyut dan karuhun, perjalanan bangsa Sunda diawali dari daerah Sumatera. Mereka membangun kebudayaan selama beribu-ribu tahun di kawasan Mandalahiang, atau Mandailing, daerah Batakara, atau Batakaro, sampai ke daerah Padahiang, atau Padang, pada periode 100.000 sampai 74.000 sebelum Masehi. Di wilayah Padahiang, penguasanya bergelar Dahiang, berkedudukan di Keadatuaan, atau Kedaton, bertugas sebagai pengelola wilayah besar di luar Parahiang. Pada masa tersebut, para karuhun tersebut telah memeluk ajaran yang disebut dengan nama Surayana, atau ajaran Surya, atau matahari. Hingga satu masa, Gunung Batara Guru, yang sekarang kita kenal dengan nama Gunung Toba, meletus hingga habis, dan meninggalkan sisa kaldera yang sekarang menjadi Danau Toba yang sangat luas. Diberitakan, dunia tertutup awan debu selama 3 bulan, akibat meletusnya gunung tersebut. Masa berganti, cerita pun berubah. Pusat kebudayaan bangsa Sunda yang disebut dengan Mandalahiang, bergeser ke arah selatan ke Gunung Sunda, yang sekarang terkenal dengan nama Gunung Krakaatua, atau Krakatau. Pada saat itu, belum dikenal konsep negara, tapi lebih kepada konsep wangsa, atau bangsa. Wilayah Mandalahiang, pada masa itu dikenal dengan sebutan Buana Nyungcung, karena terletak pada kawasan yang tinggi. Sementara Mayapada, Jagat Raya, dikenal dengan sebutan Buana Agung, Ageng, atau Gede, dan Buana Alit, atau Jagat Alit. Kata Buana di zaman yang berbeda, mengalami metamorfosis kata menjadi Banua, atau Benua. Puncak Pertala di Buana Nyungcung Gunung Sunda, dijadikan Mandalahiang. Begitu juga dengan gelar Batara Guru, yang menggantikan petilasan yang sudah menghilang. Pada masa ini, kehidupan wangsa menunjukkan kemajuan yang luar biasa. Perkembangan budaya serta aplikasinya mencapai tahap yang luar biasa, dengan berbagai penemuan teknologi di darat dan laut. Daerah ini terkenal dengan sebutan Buana Ata, yaitu buana yang kokoh dan tidak bergeming. Oleh bangsa luar, dikenal dengan sebutan Atalan, yang jika versi Plato, kata Atalan inilah yang mungkin diyakini sebagai Atalantis, atau Atlantis. Kemajuan di segala bidang tersebut terhenti kembali, ketika Gunung Sunda atau Krakatoa meletus. Daratan terbagi menjadi 2, Sumatera dan Jawa, dan mengakibatkan banjir besar, serta berakhirnya zaman es pada sekitar 15.000 sebelum Masehi. Semua bukti kemajuan zaman wangsa tersebut, hilang dan tenggelam. Pusat peradaban, berpindah menuju daerah Lambahiang atau Lambang, yang sekarang menjadi Lembang. Di tanah yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat inilah, konsep cikal bakal sistem kenegaraan pertama di muka bumi berawal, dengan konsep Salaka-Domas dan Salaka-Nagara. Konsep Salaka-Nagara, yang mengandung arti air dan matahari, merupakan sebuah simbol kekuatan yang dahsyat bila menguasainya. Dengan demikian, melalui konsep Salaka-Domas dan Salaka-Nagara, dimulailah era maritim. Kemudian konsep matahari dan air, juga dilambangkan dengan simbol warna merah sebagai matahari, dan simbol warna putih sebagai air. Konsep ini, kemudian dikenal dengan konsep Dwivarna, merah, putih, matahari, air, Ra Naga atau Nagara, yang kemudian menjadi negara.
Konsep kenegaraan bagi masyarakat peradaban Sunda kala itu, bukan sekedar negara atau country yang kita kenal sekarang. Tapi lebih jauh lagi, merupakan konsep tentang keselarasan hidup antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhan. Pada era Dwiwarna ini, keris mulai muncul sebagai simbol dari air, yang juga melambangkan naga. Sehingga, kujang sebagai simbol api, dan keris sebagai simbol air, kala itu bersanding sebagai lambang dari kejayaan Sundayana. Era munculnya konsep tentang negara, dinamai sebagai zaman Swargantara. Swarga artinya kemandirian, yang berarti wilayah kehidupan mandiri yang bercahaya. Konsep Swargantara inilah, yang mengharuskan bahwa sebuah negara, haruslah mandiri dan berdaulat, sehingga tidak tergantung dengan bangsa luar. Setelah Tangkuban Parahu meletus, pemerintahan berpindah ke Gunung Brahma, atau Bromo, dengan dua gerbang besar Gunung Sundoro, Sundara, dan Gunung Sumbing, Suumbihyang, serta pelataran Dieng, Dahyang. Lalu Gunung Sumeru, menjadi penanda puncak kejayaan ajaran ini. Letusan Gunung Bromo, menyebabkan pusat pemerintahan berpindah ke Gunung Gede, Gunung Agung Bali. Itulah sebabnya, Pulau Jawa disebut sebagai Sunda Besar, dan Bali disebut sebagai Sunda Kecil pada peta Nusantara Tua. Pada masa ini, ajaran Sundayana semakin berkembang pesat, dan dikenal dengan kata Udayana. Peradaban pemerintahan Purwanagara ini, diakhiri dengan ditetapkannya Gunung Tambora di Pulau Sumbawa, di masa Maharaja Resi Prabhu Tarusbawa, pada zaman Dwi Pantara. Dengan berakhirnya peradaban Sundayana, maka berakhir pula era Swargantara, dan beralih ke era Nusantara. Perlu diketahui, bahwa era Swargantara disebut sebagai era Banjaran Nagara, atau mulai berkembangnya kerajaan-kerajaan kecil, yang kelak akan menjadi kerajaan besar nan melegenda. Menurut cerita, ketika dipimpin oleh seorang raja bernama Prabu Sindulahyang, Sang Hyang Tamblek Meneng, putra Sang Hyang Watu Gunung Ratu Agung Manikmaya, ajaran Sundayana menyebar ke seluruh dunia. Perjalanan Prabu Sindu ke wilayah Jepang membuat ajarannya diberi nama Shinto. Cikal bakal ajaran matahari dari Sumatera di Jepang menjadi Amaterasu. Ajaran surya atau matahari tersebut kemudian dijadikan bendera bangsa. Di Cina, konsep ajaran Lahyang ini dikenal dengan sebutan Liong, artinya naga dan Ra. Kemudian di Mesir, kita mengenal tokoh Dewara. Sebutan itu sesungguhnya tidak tepat, sebab dewa adalah cahaya, dan Ra adalah pusat cahaya, atau maha cahaya, atau matahari. Keberadaan Ra di Mesir, merupakan pengakuan bangsa Mesir terhadap ajaran ketuhanan bangsa Nusantara. Walaupun hal tersebut masih berupa aku-akuan, namun perlu ditelaah lebih lanjut oleh para ahli sejarah, budaya dan kepurbakalaan yang memiliki kecerdasan. Di luar nantinya benar atau salah, tentu saja tidak usah khawatir. Sebab ilmu pengetahuan harus tetap hidup dan berkembang, walaupun mengakibatkan terjadinya perubahan besar yang melahirkan paradigma baru. Perjalanan penyebaran ajaran tersebut, kemudian bergerak sampai ke daerah India, sampai kepada sebuah aliran sungai besar yang membelah sebuah lembah, yang nantinya dikenal dengan Lembah Sungai Sindu, orang Barat mengenalnya dengan nama Lembah Sungai Hindus, tepatnya di daerah Jambudwipa. Perkembangan ajaran tersebut sangat luar biasa, sehingga menghasilkan sebuah peradaban tinggi Mohenjo-daro dan Harappa, yang memiliki kemiripan nama dengan Maharaja Sundara, dan Pakraha atau Pakrahu, persis dengan sebuah tempat di wilayah Parahyangan sekarang. Ajaran Prabu Sindu yang selanjutnya, disebut agama Hindu, yang asalnya merupakan ajaran Surayana atau Sundayana, yang hingga kini masih tersisa di wilayah Nusantara di daerah Bali sekarang, serta agama Sunda Wiwitan, yang isinya sama, menjadikan matahari serta alam sebagai panutan hidup. Dan bila dikaji lebih mendalam, ajaran ini merupakan ajaran monoteisme, atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kebudayaan bangsa Sunda yang berlokasi di sekitar Gunung Sunda, dibuktikan dengan ditemukannya fakta sejarah, dan penemuan arkeologis yang ada daerah Sumatera bagian tengah, dan Jawa bagian barat. 1. Kota Barus di pesisir barat Sumatera. Merupakan satu-satunya kota di Nusantara, yang namanya telah disebut sejak awal abad Masehi oleh literatur-literatur dalam berbagai bahasa, seperti dalam bahasa Yunani, Syria, Armenia, Arab, India, Tamil, Cina, Melayu, dan Jawa.
Berita tentang kejayaan Barus sebagai bandar niaga internasional, dikuatkan oleh sebuah peta kuno yang dibuat oleh Claudius Ptolemeus, seorang gubernur dari kerajaan Yunani yang berpusat di Alexandria, Mesir, pada abad kedua. Di peta itu disebutkan, di pesisir barat Sumatera terdapat sebuah bandar niaga bernama Baro Usai, yang menghasilkan wewangian dari kapur barus. Diceritakan, kapur barus yang diolah dari kayu kamper dari Baro Usai itu, merupakan salah satu bahan pembalseman mayat pada zaman kekuasaan Fir'aun sekitar 5.000 tahun sebelum Masehi. 2. Kerajaan Melayu tua di Jambi. Meliputi Kerajaan Kandis yang terletak di Koto Alang, wilayah Lubuk Jambi, Kuantan, Riau. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada periode 1 sebelum Masehi. Di samping itu, di daerah Jambi terdapat 3 kerajaan Melayu tua, yaitu Koing, Tupo, dan Kantoli. Kerajaan Koing terdapat dalam catatan Cina yang dibuat oleh Kaang Tai dan Wan Chen dari Wang Shao, tentang adanya negeri Koing. Tentang negeri ini, juga dimuat dalam ensiklopedi Teung Tin yang ditulis oleh Tuyu, dan disalin oleh M. Atu Anlin dalam ensiklopedi Wen Xian Teung Kao. Diterangkan, bahwa di kerajaan Koing, terdapat gunung api dan kedudukannya 5.000 li di timur Cupo, atau Jambi. Di utara Koing ada gunung api, dan di sebelah selatannya ada sebuah teluk bernama Wen. Dalam teluk itu, ada pulau bernama Peulei atau pulau. 3. Kerajaan Salakanagara. Kerajaan ini dianggap sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan ini berkedudukan di Teluk Lada Pandeglang, namun ada juga yang menyatakan, kerajaan ini berkedudukan di sebelah barat kota Bogor di kaki Gunung Salak, yang konon, nama Gunung Salak diambil dari kata Salaka. Tidak diketahui pasti sejak kapan berdirinya kerajaan Salakanagara, namun berdasarkan catatan sejarah India, para cendekiawan India telah menulis tentang nama Dwipantara, atau kerajaan Jawa Dwipa di Pulau Jawa sekitar 200 sebelum Masehi, yang tidak lain adalah Salakanagara. Naskah Wangsakerta menyebutkan, bahwa sejak tahun 130 Masehi, pada saat itu sudah ada pemerintahan kerajaan Salakanagara di Jawa Barat. Salakanagara, yang berarti kota perak, pernah pula disebutkan dalam catatan yang disebut sebagai Argire oleh Ptolemeus pada tahun 150 Masehi. 4. Situs Gunung Padang Cianjur. Merupakan situs prasejarah peninggalan kebudayaan megalitikum di Jawa Barat. Luas kompleks bangunan, kurang lebih 900 meter persegi, terletak pada ketinggian 885 mdpl, dan areal situs ini sekitar 3 hektar, menjadikannya sebagai kompleks punden berundak terbesar di Asia Tenggara. Menurut legenda dan cerita para leluhur, situs Gunung Padang merupakan tempat pertemuan berkala semua ketua adat dari masyarakat Sunda kuna. Dan ada juga yang mengatakan, bahwa situs ini merupakan tempat penobatan para raja yang ada di dalam wilayah Kemaharajaan Sunda Nusantara. Saat ini, situs ini juga masih dipakai oleh kelompok penganut agama asli Sunda, Sunda Wiwitan, untuk melakukan upacara. Berdasarkan naskah Bujangga Manik dari abad ke-16, menyebutkan adanya suatu tempat kabuyutan, atau tempat leluhur yang dihormati oleh orang Sunda, di Hulu Cisokan, yang tidak lain adalah situs ini. Diduga, situs Gunung Padang sesungguhnya bukanlah gunung, melainkan bangunan berbentuk mirip dengan piramida yang telah terkena timbunan debu vulkanik, sehingga terlihat seperti gunung yang sudah ditumbuhi pepohonan. Di dalam situs Gunung Padang, dipercaya memiliki ruang di dalamnya yang kini telah tertimbun tanah. Dalam situs Gunung Padang, ditemukan alat musik yang berupa batu persegi panjang yang bergelombang pada bagian atasnya. Jika setiap gelombang dipukul, maka akan mengeluarkan bunyi yang berbeda antar gelombang satu dengan yang lain. Masyarakat yang ada di Indonesia, sudah sangat maju dalam berbagai hal. Terbukti dengan adanya konsep-konsep kenegaraan dan ajaran agama, di mana kemunculan konsepsi ini menandakan, bahwa masyarakat Indonesia di masa 30.000 tahun sebelum Masehi, bukanlah masyarakat primitif yang tinggal di gua-gua dan hidup berburu, serta mengumpulkan makanan. Tetapi masyarakat yang mampu mengembangkan peradaban, yang juga mampu mengubah peradaban lain di dunia.